Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini rencananya saya mau memasak sup asparagus. Nah, seperti biasa, dalam memasak saya tidak terlalu mengikuti resep pakem yang lazim digunakan dalam suatu resep. Nah, misalnya di sini ada beberapa bahan seperti jamur yang biasanya tidak digunakan dalam pembuatan atau dalam memasak sup asparagus, tetapi karena saya suka dan keluarga juga suka, akhirnya saya tambahkan. Kebetulan bahannya lumayan agak banyak ya teman-teman, cuma nggak apa-apa karena mengikuti selera keluarga inginnya seperti ini. Jadi di sini ada bahan-bahannya, itu ada jagung. Jagungnya itu nanti kita bagi dua, ada yang kita gunakan utuh, ada yang kita blender kasar. Kalau yang kita blender kasar itu tujuannya supaya kuahnya agak kuning-kuning menarik seperti itu. Sedangkan yang masih utuh itu supaya pada saat kita makan masih ada sensasi-sensasi crunchy-nya. Kemudian ada jamur putih. Jamur putih ini juga tidak lazim dimasak di dalam pembuatan sup asparagus ya, cuma karena keluarga suka jadi saya gunakan. Kemudian ada telur puyuh. Telur puyuh ini juga biasanya tidak digunakan ya dalam sup asparagus, cuma karena kakak Kirana suka telur puyuh jadi saya tambahkan telur puyuh. Kemudian ini ada jamur juga, jamur hiyoko ya, yang sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian ada asparagus, ada ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, ada daun seledri, ada 3 butir telur ayam, dan ada tepung tapioka. Sedangkan bumbunya di sini saya hanya menggunakan bawang putih yang saya sudah ulek halus. Jadi di antara bahan-bahan yang ada ini, bahan yang tidak lazim dimasak dalam pembuatan sup asparagus itu adalah jamur, baik jamur putih maupun jamur hiyoko, dan juga telur puyuh. Malah kadang-kadang saya masak, saya kadang tambahkan juga jamur kuping, tapi kebetulan jamur kupingnya lagi habis, jadi saya hanya menggunakan bahan yang ada. Dan tidak lupa minyak goreng untuk menumis. Nah, pertama-tama kita akan menumis bawang putih yang tadi sudah kita haluskan. Jadi kita nyalakan. Bumbunya simple ya teman-teman, hanya kita gunakan bawang putih. Oke. Sekarang kita masukkan minyak gorengnya. Jadi boleh pakai minyak sawit atau di sini saya gunakan minyak zaitun ya, karena lebih sehat. Nah, karena minyaknya sudah panas, jadi sekarang kita masukkan bumbu bawang putihnya. Kita tumis sampai harum ya, seperti biasa teman-teman. Oke, sedikit lagi. Nanti kalau bumbunya ini sudah harum, sudah agak kemerahan, kita masukkan ayam yang sudah diiris kecil-kecil.
Nah, ini sepertinya sudah mau kemerahan ya, teman-teman. Sekarang kita masukkan ayamnya. Kebetulan saya penyuka bawang putih, teman-teman, jadi saya gunakan bawang putihnya agak lumayan banyak. Tapi ada juga yang nggak terlalu suka banyak bawang putih ya, mungkin agak-agak bau-bau bawang gitu, kadang ada juga yang nggak suka ya, sesuai selera. Ini kita masak ayamnya ini nggak terlalu lama, teman-teman, karena nanti ayamnya juga akan dimasukkan ke dalam kuah, jadi dia akan lebih matang lagi. Oke. Ayam yang digunakan ini biasanya dadanya ya, teman-teman ya, dada ayam. Oke, sepertinya cukup. Sekarang ayam ini kita masukkan ke panci yang sudah berisi air. Nah, sekarang kita masukkan ayam yang tadi sudah kita tumis ke dalam panci yang sudah berisi air. Oke. Setelah itu kita masukkan jagung ya, teman-teman. Jagungnya ini ada yang kita biarkan dalam bentuk masih utuh, ada juga yang sudah di blender agak kasar ya. Kita tunggu sampai mendidih dan jangan lupa diaduk, karena kalau tidak diaduk nanti kuahnya ini akan mengental di bawah gitu. Sambil menunggu kuahnya mendidih, ini harus sambil diaduk terus ya, teman-teman ya. Soalnya kalau tidak, ini jagungnya dia akan membuat bagian bawah kuahnya ini dia akan kental. Nah, teman-teman, ini kuahnya sepertinya sudah hampir mendidih. Sekarang kita masukkan jamurnya ya. Ini jamur hiyoko. Agak banyak ini, teman-teman, soalnya kita penggemar jamur. Kemudian ini jamur putih. Sambil diaduk. Ini tinggal dimasukkan saja nih, teman-teman, semua bahannya. Kemudian asparagusnya kita masukkan. Kemudian telur puyuh. Ini telur puyuhnya ada berapa ya? Kayaknya ada 20. Karena kakak Kirana suka, jadi ditambahkan telur puyuhnya. Oke. Ini tidak terlalu lama ya, teman-teman, kita
masak karena semua bahannya ini sudah direbus ya. Jamurnya sudah direbus, telur puyuhnya sudah direbus. Jadi untuk matangnya kita nggak butuh waktu yang lama. Nah ini kuahnya sudah mendidih. Jadi sekarang kita masukkan telur 3 butir yang sudah kita kocok. Kita tuangkan ke kuah sambil kita aduk ya teman-teman, supaya telurnya itu tidak menggumpal. Jadi jadinya halus ya teksturnya. Ini. Setelah itu kita masukkan daun seledri. Jangan lupa garam ya teman-teman ya. Di sini garam yang saya gunakan adalah garam Himalaya. Teksturnya dia warnanya agak sedikit pink ya. Jadi garam Himalaya ini lebih sehat teman-teman. Berhubung kita rentan terhadap penyakit hipertensi ya, takutnya seperti itu. Jadi garamnya yang saya pakai garam Himalaya. Kemudian sedikit penyedap rasa. Kita aduk lagi. Dan yang paling terakhir sekali adalah kita masukkan tepung tapioka. Tujuannya supaya kuahnya agak sedikit mengental. Kita aduk ya teman-teman. Kalau tidak diaduk, nanti kuahnya terlalu mengental. Dia menggumpal tepung tapiokanya. Oke, sepertinya ini sudah matang, sudah jadi. Kita sekarang matikan kompornya. Nah, sekarang kita pindahkan supnya ke dalam mangkok. Tuh. Jadi ini supnya unik teman-teman ya, isiannya berbeda dari yang biasanya. Nah, jadi deh sup asparagusnya.